Ibu Nadia, selamat pagi. Selamat pagi. Salam sehat, Apa kabar baik? kabar? Halo, Bu Siti. Halo, iya, sehat. Iya, sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kami di sini juga sehat-sehat ya, Bu Nadia. Senang sekali ini bisa kembali mengudara bersama RRND, Bu Nadia. Kita dengar ada kabar terbaru begitu ya, bahwa aturan baru vaksin booster untuk masyarakat umum dan lansia ini bisa diberikan 3 bulan setelah dosis kedua. Betul begitu ya, Bu Nadia? Betul, betul. Iya, jadi saat ini yang tadinya kita menunggu 6 bulan Ya. dan awalnya pernah kita berikan hanya kepada lansia, saat ini sudah bisa untuk Masyarakat umum. seluruh sasaran usia di atas 18 tahun. Itu pertimbangannya apa sih Bu Nadia, sampai dari 6 bulan kok bisa jadi 3 bulan saja begitu? Ya, jadi memang kita melihat adanya yang kita sebut penurunan ya daripada efikasi daripada vaksin ya. Dan penurunan itu sudah mulai terjadi pada saat 3 bulan ya. Terutama penurunan ini terjadi karena adanya mutasi-mutasi atau varian-varian baru ya yang muncul saat ini. Jadi harus lebih cepat begitu ya? Terjadi ya tadi sehingga dilihat bahwa efikasi daripada vaksin itu menurun. Dan oleh karena itu, karena kita melihat upaya kita ya untuk kemudian kita mengendalikan pandemi ini, maka kita mempercepat upaya untuk menambah proteksi tadi supaya laju penularan itu bisa segera kita tekan ya, karena kita tahu bahwa dengan vaksinasi itu kan memberikan proteksi. Kita lihat pada saat kita menghadapi varian baru atau varian Omikron pada peningkatan kasus saat ini ya, banyak orang yang terinfeksi tetapi mereka itu gejalanya ringan dan tidak bergejala ya karena proteksi daripada vaksinasi. Tadi, Nah sekarang dengan kondisi tersebut kita berusaha meningkatkan kembali nih daya tahan tubuh dan perlawanan kita supaya dengan meningkatnya efikasi daripada vaksin, meningkatkan proteksi tadi, diharapkan kalaupun ada virus baru atau varian baru tidak menyebabkan seseorang itu menjadi sakit atau tertular. Jadi kita ingin meningkatkan imunitas kita dengan menambah proteksi tadi. Tapi memang tidak ada perbedaan signifikan ya Bu Nadia ya, interval tadi antara 6 bulan dengan 3 bulan ini ketika diberikan vaksin booster ini tidak ada masalah, dan ini memang sudah dilakukan uji klinis sebelumnya seperti itu Bu Nadia? Iya, kalau dari kalau kita berbicara mengenai efek samping, dampak itu tidak ada, artinya kita memiliki pilihan apakah kita akan mulai 3 bulan ataukah akan memulai 6 bulan. Itu tidak ada perbedaan secara signifikan ya secara hasil uji klinis ya atau kajian saintifik. Nah, hanya saja mungkin mengapa kita memilih 6 bulan atau mengapa kita memilih 3 bulan itu sangat tergantung konteks situasi yang lainnya ya, misalnya ketersediaan vaksin, cakupan vaksinasi dosis pertama kedua, karena yang paling penting vaksinasi booster ini adalah bagaimana vaksinasi dosis pertama kedua ini sudah lebih luas cakupannya ya, karena kita berharap bahwa vaksinasi booster ini menambah perlindungan pada populasi yang jauh lebih luas. Jadi kalau misalnya vaksinasi dosis primernya itu masih rendah, maka sebaiknya tetap untuk menimbulkan proteksi bersama, kekebalan tambahan tadi, kita fokuskan dulu pada orang-orang yang belum menerima vaksinasi dosis primer ini. Karena nanti tujuannya untuk memberikan proteksi tambahan ataupun kita membooster ya kekebalan tubuh kita di dalam masyarakat yang luas itu tidak terjadi kalau kemudian cakupan vaksinasi primernya rendah. Oke, seperti itu. Dan ini memang berlaku untuk semua jenis vaksin ya. Tidak ada vaksin tertentu yang harus 6 bulan, vaksin yang lain ini boleh 3 bulan jaraknya. Semua jenis vaksin ini bisa begitu diberlakukan 3 bulan begitu ya? Ya, betul. Jadi kalau kita lihat ya pemberian vaksinasi booster ini pertama dia menggunakan mekanisme bisa jenis vaksin yang sama atau jenis vaksin kedua. Tujuannya apa? Percepatan tadi ya. Jadi mungkin memudahkan masyarakat, nggak perlu dia menunggu, oh saya kemarin dapat jenis vaksin A,
maka sekarang saya harus mendapatkan vaksin B atau vaksin A juga. Tetapi kemudian vaksin A tadi tidak tersedia sehingga mereka harus menunggu. Jadi sekarang untuk mempercepat meningkatkan proteksi tadi, kita tidak perlu menggunakan jenis vaksin yang sama. Kalaupun nanti kita mendapatkan jenis misalnya vaksin Sinovac, maka kita tidak perlu untuk boosternya itu harus tunggu Sinovac, tapi bisa menggunakan vaksin AstraZeneca, Pfizer atau Moderna. Begitu juga kalau tidak dapat AstraZeneca, tidak perlu menunggu mendapatkan AstraZeneca. Jadi sudah sangat dipermudah, dan tentunya ini sudah juga dipastikan bahwa penggunaan jenis vaksin yang berbeda ini aman dan juga memberikan proteksi yang sama. Oke, seperti itu. Nah, ini kalau untuk ibu hamil bagaimana nih? Pemberlakuannya juga sama begitu ya? Hanya mengingat dengan syarat-syarat seperti yang diberlakukan pada ibu hamil itu saja ya, Bu Nadia? Iya, jadi untuk ibu hamil tentunya sama ya. Artinya kalau kita lihat bahwa usia di atas 18 tahun dan itu adalah syarat utama. Termasuk juga adalah ibu hamil, karena ibu hamil itu juga aman untuk diberikan booster. Tapi ingat, untuk ibu hamil harus di atas usia kehamilannya 13 minggu. Dan juga tetap bisa menggunakan jenis vaksin apapun juga. Oke, baik. Bu Nadia, boleh sekilas Anda informasikan juga ini bagaimana peningkatan jumlah masyarakat yang sudah divaksinasi ini sampai di tingkat dosis kedua, bagaimana nih perkembangannya sejauh ini, Bu Nadia? Iya, jadi kalau kita lihat cakupan vaksinasi kita saat ini tentunya sudah sampai dengan 92% ya untuk dosis vaksin yang pertama ya. Kemudian kalau artinya sudah 192 juta dosis yang kita suntikan untuk dosis pertama, dan kalau kita lihat untuk dosis kedua itu cakupan vaksinasinya sudah sampai dengan sudah sampai 69,5% ya yang sudah mendapatkan vaksinasi. Jadi artinya untuk vaksinasi dosis pertama kita tinggal sedikit lagi, tetapi untuk dosis kedua kita masih harus mengejar sekitar 30% lagi sasaran. Nah, ini untuk dosis kedua kita tahu ada sekitar 2,4 juta ya yang sudah terlewat dari jadwal dosis keduanya lebih dari 6 bulan. Ya. Nah, ini yang harus kita vaksinasi ulang kembali, Mbak. Nah, ini yang jadi tentunya upaya kita bersama juga ya, Mbak Fenia, untuk kemudian kita lakukan percepatan dan edukasi lagi kepada masyarakat supaya jangan sampai terlewatkan lagi dosis keduanya. Karena kalau dosis kedua sudah terlewat 6 bulan, kita harus mendapatkan dari dosis pertama. Jadi ini yang harus kita lakukan ya. Kalau kita melihat tadi 92% dosis 1 atau 190 juta, dosis keduanya itu 145 juta atau 69% yang kita kejar. Sementara kalau dosis ketiga ini masih jauh ya, masih 10%. Masih 5% atau 10 juta yang mendapatkan vaksinasi dosis ketiga ini. Nah, di sisi itu yang harus kita kejar nih untuk kemudian kita memberikan proteksi tambahan. Jadi pemberian booster ini adalah salah satu upaya kita untuk meningkatkan imunitas, bukan hanya proteksi pada masing-masing orang ya, pada masing-masing individu, tapi juga dengan booster ini karena cakupan vaksinasi primer kita sudah luas, kalau ditambah booster akan meningkatkan kembali ya proteksi di dalam masyarakat. Nah, harapannya kalau proteksi di dalam masyarakat bertambah, maka kemungkinan kalau nanti ada varian baru, kita tuh jauh lebih kuat. Begitu. Oh, begitu. Baik, Bu Nadia. Bu Nadia, terima kasih untuk informasinya ini. Mudah-mudahan setelah mendengar ini, masyarakat juga bisa lebih peka lagi, begitu ya, lebih tanggap lagi, mendatangi gerai-gerai vaksin yang ada. Kalau di ND, ini di RSUD ND salah satunya yang menyiapkan vaksin booster, begitu ya. Jadi masyarakat bisa langsung ke tempat vaksin untuk mendapatkan vaksin booster ini. Terima kasih, Bu Nadia, untuk waktunya pagi ini. Salam sehat selalu, Bu Nadia. Salam sehat, terima kasih. Sama-sama, Mbak Feni.
Ya, Ibu Nadia Tarmizi, pendengar, juru bicara vaksinasi Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Ini terkait dengan jarak vaksin dosis kedua dan vaksin booster ketiga yang awalnya ini ditetapkan 6 bulan, pendengar. Sekarang diberlakukan aturan baru begitu ya, hanya 3 bulan setelah dosis kedua. Tentu saja tadi yang disampaikan oleh Bu Nadia, untuk Anda yang sudah mendapat vaksin 1 dan vaksin kedua, ini bisa setelah 3 bulan Anda bisa mendapatkan vaksinasi booster seperti itu, pendengar ya. Dan ini sesuai dengan harapan, kalau nanti misalnya muncul varian baru, nah kekebalan tubuh kita ini bisa lebih tinggi dan bisa terhindar seperti itu ya. Gejalanya juga tidak separah atau tidak setinggi mereka yang belum mendapatkan vaksinasi booster tersebut. Terima kasih untuk Anda yang sudah bersama Lintas Anda pagi ini, pendengar Pro 1 RRI Kanal Inspirasi. Dan juga untuk Anda pendengar, kami informasikan bahwa di pukul 9 waktu Indonesia Tengah akan kami hadirkan dialog interaktif pagi ini sampai di pukul 10 nanti dengan topik Kabupaten Sika menjadi proyek contoh kerjasama kebudayaan Republik Indonesia Korea Selatan. Nantinya akan bersama dengan 3 narasumber. Ada Ketua Umum Dewan Kesenian Sika Nyong Franco, Humas Ditjen Kebudayaan Darmawati Syar'i, dan Bapak Petrus Suwair Mahing, Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sika. Bersama dengan presenter Ferry Sool sesaat lagi, hanya di Pro 1 RRI ND Kanal Inspirasi.